warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang materi kromatografi lapis tipis ya. Mungkin sedikit tambahan dari materi sebelumnya. Jadi untuk kromatografi lapis tipis ini biasa juga disebut dengan kromatografi kolom terbuka. Nah, untuk kromatografi lapisan tipis itu terdapat lapisan tipis yang dimana tebalnya sekitar 0,1 sampai 2 mm ya, yang terdiri atas bahan padat yang dilapiskan pada permukaan penyangga datar atau biasa kita sebut dengan plat, yang biasanya terbuat dari kaca ya, tetapi dapat pula terbuat dari plat polimer plastik atau juga bisa dari logam. Nah, metode kromatografi lapis tipis ini itu dikembangkan pada tahun 1938 oleh Ismail Of dan Schreiber. Nah, bagaimana prinsip dari kromatografi lapis tipis ini ya? Jadi, pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, di situ terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya ya. Nah, kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kepolaran dari fase diam, juga kepolaran dari fase gerak, serta kepolaran dan ukuran molekul ya. Jadi yang mempengaruhi dari ke kromatografi lapis ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu tergantung dari kepolaran dari kita punya sampel, kepolaran dari fase diam, dan juga kepolaran dari elemen yang kita gunakan ya. Jadi sehingga untuk mendapatkan hasil kromatografi yang baik, maka 3 faktor inilah yang kemudian harus kita pertimbangkan secara matang, secara baik-baik, dan kita tentukan untuk melakukan kromatografi lapis tipis. Nah, apa perbedaan antara kromatografi lapis tipis dengan kromatografi kertas ya? Untuk kromatografi kertas ini kan biasanya kita sudah lakukan pada waktu kita semasa SMA dulu, itu sudah ada praktikum tentang kromatografi kertas. Nah, untuk kromatografi lapis tipis pada dasarnya itu sangat mirip dengan kromatografi kertas ya, terutama pada saat cara melakukannya. Nah, tetapi ada perbedaan di sini, yaitu terlihat pada media pemisahannya, yakni menggunakan lapisan tipis adsorben halus yang tersangga pada papan kaca. Bisa juga pada aluminium atau plastik ya, sebagai pengganti kertas. Nah, lapisan tipis adsorben ini pada proses pemisahan itu disebut sebagai fase diam ya, jadi seperti itu. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya dibanding dengan kromatografi kertas ya? Jadi untuk kromatografi lapis tipis ini, keunggulannya dia lebih serbaguna dibandingkan dengan kromatografi kertas ya. Dan pemisahan komponen senyawanya itu lebih sempurna dibandingkan dengan kromatografi kertas yang hanya bisa memisahkan senyawa-senyawa terbatas saja ya. Jadi hanya senyawa-senyawa, pemisahannya itu bersifat terbatas. Untuk kromatografi lapis tipis itu pembuatan lempengnya memerlukan waktu ya, kecuali bila telah tersedia secara komersial. Jadi untuk fase diamnya lempengnya itu ada yang bisa dibeli secara komersial, dan juga kita bisa membuat secara manual. Sedangkan untuk kromatografi kertas, pembuatan fase diamnya itu dia lebih sederhana. Nah, eh, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan media dalam kromatografi lapis tipis ini? Ya, yang pertama itu adalah struktur kimia dan senyawa yang akan kita pisahkan. Ya, jadi dari struktur dan juga faktor sifat-sifat fisikokimia dari senyawa yang akan kita pisahkan ya. Karena kalau untuk kromatografi lapis tipis ini kita sering bermain dengan tingkat kepolaran, maka kepolaran dari senyawa yang kemudian akan kita pisahkan yang terdapat dalam sampel itu yang kemudian kita harus pahami dengan baik. Nah,
Jadi ada senyawa-senyawa yang sifatnya lebih polar dibandingkan dengan senyawa yang lain, ataukah sifatnya lebih nonpolar dibandingkan dengan senyawa lain ya. Jadi dengan mengetahui sifat kepolaran dari senyawa-senyawa tersebut, maka kemudian kita bisa mentaksir eluen yang kemudian akan kita gunakan dalam proses pengembangan dari metode kromatografi lapis tipis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya. Ya, jadi sifat-sifat dari adsorben yang kita gunakan sebagai fase diam itu juga kita harus ketahui dengan baik ya. Nah, kemudian juga faktor suhu dan kesetimbangan, kemudian faktor pelarut dan derajat kemurnian dari fase bergerak, dan juga derajat kejenuhan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, bahwa plat silika yang kemudian sudah dijenuhkan dengan tidak dijenuhkan itu akan mempengaruhi nilai dari kromatogram yang akan kita gunakan ya. Itu akan mempengaruhi nilai RF dari bercak noda yang akan dihasilkan pada proses pengembangan nanti. Nah, bagaimana cara kita membuat fase diam ya? Nah, ini yang digunakan secara manual ya, kita bikin secara manual. Nah, yang pertama adalah penyerap dituangkan ke atas permukaan plat yang kondisi bentuknya baik ya. Bisa menggunakan plat kaca atau aluminium. Kemudian ukuran yang digunakan itu tergantung pada jenis dari pemisahan yang akan dilakukan dan dari jenis bejana kromatografi. Nah, seringkali bentuk plat kaca atau aluminium yang dijual dengan ukuran 20 kali 5 cm atau 20 kali 20 ya. Nah, dua ukuran ini dianggap sebagai standar untuk membuat plat sebagai fase diam ya, untuk fase diam. Nah, hal yang penting bahwa permukaan dari plat itu harus rata ya. Nah, ini kan nanti akan berpengaruh tentang sejauh mana senyawa tersebut nanti akan terabsorpsi oleh adsorben tersebut. Nah, plat-plat kaca atau aluminium sebelum dipakai atau dicuci terlebih dahulu dengan air dan deterjen, kemudian dikeringkan. Nah, terakhir dapat dicuci dengan aseton. Tetapi hal ini tidak bersifat wajib untuk dilakukan. Nah, kemudian satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan menyentuh permukaan dari plat yang bersih dengan jari tangan, karena bekas jari tangan yang menempel akan merubah tebal dari permukaan penyerap pada plat ya. Jadi kalau ada yang menempel itu kan sudah ada di situ ada lemak-lemak yang menempel pada permukaan plat. Nah, itu kan berpengaruh pada ketebalan dari permukaan penjerap yang atau permukaan adsorben yang nanti akan kemudian kita aplikasikan pada plat kaca atau plat aluminium. Nah, kemudian bahan penyerap dia dicampur dengan air sampai menjadi bubur. Biasanya dengan perbandingan X gram penyerap dan 2 kali mililiter air ya. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Kemudian bubur diaduk sampai rata dan dituangkan di atas plat dengan berbagai cara. Nah, ketebalan lapisan merupakan faktor yang paling penting dalam kromatografi lapisan tipis ya, di mana tebal standarnya itu adalah 250 mikron. Nah, lapisan-lapisan yang lebih tebal dengan ketebalan 0,5 sampai 2 mm itu digunakan untuk pemisahan-pemisahan yang sifatnya besar dengan menggunakan penyerap hingga 250 mg untuk plat dengan ukuran 20 kali 20 cm ya. Nah, kalau dia lebih tebal maka itu gampang untuk mengelupas. Nah, gambar plat pendukung ini adalah plat kertas yang digunakan ya untuk menjadi fase diam pada kromatografi lapis tipis, sedangkan ini adalah plat kaca. Nah, di sini ada perbandingan-perbandingan untuk membuat adsorben atau penyerap yang digunakan untuk pengaplikasian pada plat kromatografi. Ya, di sini ada silika gel penyerapnya, kemudian pelarutnya bisa menggunakan metilen klorida dan metanol ya. Perbandingannya adalah 35 gram silika gel dan 100 mili perbandingan pelarut ini ya. Kemudian ada serbuk selulosa
dengan pelarut yang sama, metilen klorida dan metanol dengan perbandingan 50 gram dalam 100 ml, sedangkan untuk alumina, metilen klorida dan metanol dengan perbandingan 70:30 dengan perbandingan dalam gram itu adalah 60 gram dalam 100 ml. Nah, bagaimana sifat dasar beberapa adsorben? Nah, pada tabel ini kita bisa melihat ya bahwa dengan adsorben dengan sifat-sifatnya ya, dengan keaktifannya itu bisa kemudian memisahkan senyawa-senyawa tertentu. Misalnya untuk silika gel dengan tingkat keasamannya sifatnya asam dan aktivitasnya itu aktif ya, di mana efek pemisahannya itu adalah bisa mengadsorpsi dan mempartisi ya, memisahkan, dan senyawa yang dapat dipisahkan itu hampir semua zat ya. Makanya memang paling baik yang digunakan untuk melakukan identifikasi awal suatu senyawa itu adalah dengan menggunakan silika gel, karena hampir semua zat itu kemudian bisa dipisahkan. Kemudian alumina dengan tingkat keasaman basic ya, dengan aktivitas yang aktif dan efek pemisahannya berupa adsorpsi dan juga partisi, dan senyawa yang dapat dipisahkan itu adalah steroid dan senyawa-senyawa yang bersifat basa. Nah, kemudian untuk magnesium trisilikat tingkat keasamannya tidak ada, dalam hal ini mungkin dia itu adalah netral, kemudian tingkat aktivitasnya itu lemah dan efek pemisahannya hanya berupa adsorpsi saja, dan senyawa yang dapat dipisahkan adalah karotenoid dan golongan tokoferol. Kemudian kalsium sulfat ya, sama dengan magnesium terkait dengan keasaman, aktivitas dan efek pemisahannya, dan senyawa yang dapat dipisahkan dalam hal ini adalah asam lemak dan gliserida. Sedangkan untuk kiselgur tingkat keasamannya adalah netral, kemudian aktivitasnya itu adalah inaktif ya, efek pemisahannya itu adalah sebagai partisi, di mana kiselgur ini hanya digunakan untuk membantu proses pemisahan saja, tetapi tidak bersifat mengadsorpsi ya, dan senyawa yang dapat dipisahkan itu adalah golongan gula. Nah, berikut ini adalah daftar senyawa beserta fase diam yang cocok untuk pemisahan. Ya, untuk silika baik itu digunakan untuk pemisahan asam amino, alkaloid, gula, asam-asam lemak, lipida, minyak, minyak-minyak esensial, anion dan kation-kation yang sifatnya organik, dan juga sterol dan senyawa-senyawa terpenoid. Kemudian untuk alumina baik digunakan untuk memisahkan alkaloid, zat warna, fenol, kemudian steroid, vitamin-vitamin, ya, karoten, asam-asam amino. Kemudian untuk kiselgur digunakan untuk memisahkan gula, oligosakarida, asam-asam lemak, trigliserida, dan asam-asam amino serta steroid. Juga bubuk selulosa yaitu asam-asam amino, alkaloid, nukleotida, kolaopati untuk memisahkan asam-asam amino, dan sepadex digunakan untuk memisahkan asam-asam amino dan protein. Nah, bagaimana dengan mekanisme pemisahan pada metode kromatografi lapis tipis ya? Nah, untuk prosesnya kita prosedur pengerjaan dari kromatografi lapis tipis. Yang pertama adalah potong plat sesuai ukuran. Jadi kita memotong plat silika itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, biasanya untuk satu spot itu menggunakan plat selebar 1 cm. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan 2 spot, 3 spot, berarti kita potong sebanyak 2 cm dan 3 cm. Itu tergantung dari spot yang akan kita gunakan pada satu kali proses elusi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membuat garis dasar atau baseline di bagian bawah. Nah, sekitar 0,5 cm dari ujung bawah plat, dan garis akhir di bagian atas juga 0,5 cm sebelum garis bagian atas. Nah, kemudian yang ketiga adalah bubuhkan zat yang akan dipisahkan tepat di atas baseline. Nah, jika zat itu padat, maka kita larutkan dulu. Kemudian yang keempat adalah siapkan fase bergerak dalam wadah. Nah, dalam wadah ini yang dimaksud adalah dengan menggunakan chamber kromatografi ya, dan chamber ini harus berupa kaca karena dia netral ya. Nah, kemudian tempatkan plat pada chamber yang berisi eluen. Nah, baseline jangan sampai tercelup oleh eluen ya. Jadi garis batas itu tidak boleh tercelup oleh eluen. Nah, kemudian chamber kemudian kita tutup. Nah, kemudian tunggu eluen sampai bermigrasi sampai mencapai garis akhir. Nah, dari sini telah tampak pemisahan yang terjadi ya. Jadi kita tunggu eluen itu akan bermigrasi sampai pada garis tanda akhir yang kita buat pada bagian atas. Nah, kemudian setelah eluen mencapai garis akhir, maka kita angkat plat dengan menggunakan pinset. Setelah itu
kita keringkan dan kita mengukur jarak spot. Nah, untuk pengukuran jarak spot ini nanti kita gunakan untuk menentukan nilai RF ya. Jadi kemudian kalau spot itu tidak kelihatan, maka kita semprot dengan pewarna tertentu yang sifatnya umum, biasa dengan menggunakan asam sulfat pekat ya. Atau kalau misalnya silikanya itu dia bisa berfluoresensi, maka kita bisa melihat spot itu di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan panjang gelombang 366 nanometer. Nah, apa pewarna-pewarna yang biasanya kita gunakan? Itu biasa menggunakan kalium kromat, kemudian asam sulfat pekat dalam alkohol 96% atau dengan menggunakan anhidrin ya. Nah, untuk yang umum, untuk senyawa yang hampir semua senyawa yang kemudian bisa digunakan itu adalah asam sulfat pekat dalam alkohol 96%. Nah, bagaimana mendapatkan komposisi fase gerak yang baik ya? Jadi hal ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kita ulang saja. Jadi yang pertama adalah kita cari di literatur, kemudian kita melakukan kalau kita tidak mendapatkan di literatur, maka kita lakukan trial and error atau lakukan percobaan, berbagai macam percobaan ya. Kemudian kita lakukan elusi dengan fase gerak yang paling nonpolar seperti itu. Jadi fase gerak nonpolar, kemudian kita naikkan secara gradien kepolarannya, dan kemudian kita evaluasi hasil dan menentukan komposisi yang paling baik seperti itu. Jadi itu adalah metode trial and error. Kemudian untuk penampak bercak kimia itu berdasarkan sifatnya, ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Untuk yang bersifat permanen itu kita gunakan adalah asam sulfat pekat dan anhidrin. Sedangkan untuk yang bersifat sementara itu adalah menggunakan uap iodium. Sedangkan untuk berdasarkan spesifikasinya, ada yang bersifat spesifik yaitu anhidrin untuk zat-zat dengan atom nitrogen seperti senyawa-senyawa protein dan alkaloida. Sedangkan yang bersifat umum itu adalah dengan menggunakan uap iodium dan asam sulfat pekat ya. Jadi asam sulfat pekat ini digunakan untuk hampir semua zat. Jadi sangat cocok untuk digunakan untuk screening awal penentuan senyawa atau golongan senyawa pada suatu sampel. Berikut adalah gambaran singkat mekanisme pemisahan pada metode kromatografi lapis tipis ya. Jadi di awal prosedur itu kita harus menentukan dulu ya plat yang tadi sudah kita buat ya, berapa ukuran. Kemudian kita bikinlah spot-spot yang kemudian nanti kita akan pisahkan ya, spot 1, spot 2 dan spot 3. Di sini ada nampak garis bawah atau baseline, dan juga nanti di atas juga kita harus bikin garis ya pada bagian atas ini, dan ukurannya itu bisa mungkin ini sama ya, ukuran dari sini ke sini dengan garis pada di sini dengan sampai ke sini. Nah, tadi sudah kita tentukan biasanya jaraknya itu adalah 0,5 cm. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke dalam chamber ya. Ke dalam chamber, kemudian terlebih dahulu kita masukkan eluen dulu, baru kemudian kita masukkan plat yang sudah kita totolkan senyawa yang akan kita pisahkan. Nah, lalu kita menunggu waktu hingga eluennya ini bermigrasi sampai pada sampai pada bagian atas ya. Nah, jadi seiring dengan bermigrasinya eluen, maka spot-spot yang ada di sini eluen ini akan noda-noda bercak ini kemudian nanti berangsur-angsur akan memisah ya, mengikuti eluennya seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah mulai agak sampai di atas ya. Nah, sampai sini. Nah, setelah sudah mencapai pada garis ini, kemudian kita keluarkan dari chamber, kemudian kita uapkan, baru kemudian kita mengukur jarak ya mengukur jarak noda. Yang ini sampai sini ya kita ukur, baru nanti kemudian kita tentukan nilai RF-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh kromatogram dari kromatografi ya. Jadi ini spot awal, kemudian kita lihat ada 4 noda di sini ya, ada berwarna hijau, ada berwarna biru, ada berwarna pink, dan ada berwarna orange. Nah, ini adalah senyawa yang berbeda ya. Jadi di sini udah nampak jelas ada pemisahan senyawa ya. Nah, oke, untuk materi ini kita cukupkan dulu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.